Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sri Nurhayati, NIM 02133. Di sini saya akan presentasikan itu aplikasi analisis pemesanan makanan online. Di sini identifikasi masalah. Di sini ada keterbatasan informasi menu. Si pelanggan ini atau kami kurang membatasi menu yang ada. Terus tingkat ketersediaan produk, kesulitan pembayaran, ketidakamanan data, tidak optimal di berbagai perangkat, kurangnya fitur pengguna, kurangnya dukungan pelanggan, dan tidak ramah pengguna dan kesulitan navigasi. Di sini analisis sistemnya itu ada antarmuka pengguna atau UI. Di sini antarmuka pengguna namanya memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Analisisnya itu evaluasi kesederhanaan aplikasi yang mudah dan tata letak yang responsif untuk manajemen informasi menu. Sistem harus mampu menyajikan dan mengelola informasi menu restoran, termasuk harga, deskripsi, dan foto makanan. Analisisnya itu efisiensi dan penyajian informasi, pembayaran menu secara real time, dan integrasi dengan sistem manajemen inventaris restoran. Proses pemesanannya itu melibatkan pemesanan makanan termasuk pemilihan menu, konfirmasi pesanan, dan pemilihan metode pembayaran. Analisisnya itu tinjau kecepatan dan kendala sistem dan memproses pesanan, memastikan akurasi dan keterjangkauan menu, serta manajemen akun pengguna. Di sini itu deskripsi komponen memungkinkan pengguna membuat akun, mengelola profil, dan melacak riwayat pemesanan. Di sini itu ada analisisnya pemeriksaan keamanan data pengguna, efisiensi dan manajemen akun, dan fitur-fitur seperti pemberitahuan pemesanan, sistem pembayaran, memproses transaksi pembayaran secara aman dan efisien. Analisisnya itu periksa integrasi dan berbagai metode pembayaran, keamanan transaksi, dan kemudahan pengguna selama proses pembayaran. Manajemen status pesanan, memberikan pemberitahuan real time tentang status pemesanan kepada pengguna. Tinjau akurat dan kecepatan pembaruan status pesanan, memberikan notifikasi kepada pengguna. Terus analisis data pengguna itu melibatkan pengumpulan analisis dan pengguna memberikan rekomendasi atau promosi yang relevan. Analisisnya itu tinjau kemampuan sistem untuk menganalisis pola pemesanan, preferensi pengguna, dan menyajikan rekomendasi yang sesuai. Manajemen stok dan ketersediaan itu memastikan stok makanan yang akurat dan memberikan informasi ketersediaan kepada pengguna. Analisisnya itu tinjau efisiensi sistem dalam memonitor stok dan memberikan pembaruan secara real time, dan mencegah pemesanan produk yang tersedia. Keamanan sistemnya itu menangani keamanan data pelanggan, mencegah serangan cyber. Terus analisisnya itu tingkat keamanan aplikasi, enkripsi data, dan langkah-langkah mitigasi risiko. Terus pemeliharaan dan pembaruannya itu menangani memelihara rutin pembaruan sistem analisis, ketersediaan pembaruan terbaru, waktu pemeliharaan, dan dukungan teknik yang diberikan pada pengguna. Terus masuk pada analisis kebutuhannya itu ada kebutuhan data. Di sini data menunya itu menyimpan informasi tentang menu dan dari restoran pada aplikasi. Terus
data penggunanya itu menyimpan informasi akun pengguna dan riwayat pemesanannya. Data transaksinya itu transaksi pembayaran si pengguna atau pelanggan. Terus data stok dan ketersediaannya itu melacak stok makanan dan memberitahu tentang apakah makanan tersebut sudah tersedia atau belum. Terus data analis pelanggannya itu diperlukan untuk menganalisis pola pemesanan dan preferensi pelanggan. Terus kebutuhan fungsionalnya itu pemesan makanan untuk kebutuhannya itu memelihara menu, konfirmasi pesanan, pengaturan jumlah makanan dan pengiriman waktunya. Manajemen akun penggunanya itu kemampuan membuat dan membuat dan mengelola akun mereka. Itu proses pembayarannya itu secara aman dan efisien. Terus manajemen status pesanannya itu memberikan pembaruan secara real time tentang status pesanan kepada pelanggan atau pengguna. Terus analisis data pengguna itu menganalisis data untuk memberikan rekomendasi dan penawaran relevan. Manajemen stok dan ketersediaannya itu memastikan ketersediaan produk yang akurat. Stoknya itu pembaruan stoknya itu secara real time. Terus kebutuhan fungsinya itu keamanan, menjamin keamanan data pengguna dan transaksi. Terus kinerjanya itu respon cepat dan pengiriman yang singkat. Terus aksesibilitasnya itu mengganti kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan pengguna secara horizontal, vertikal, dan manajemen beban. Terus flexibility, ketersediaan dan platform. Terus di sini ada rancangan basis data dan diagram RD. Dalam desain ini, tabel pelanggan digunakan menyimpan data pelanggan yang menggunakan aplikasi. Tabel produk digunakan mengelola informasi produk yang tersedia. Tabel pesanan digunakan untuk melacak pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Terus tabel detail pesanan berisi informasi rinci tentang setiap produk dan pesanan. Tabel pembayaran digunakan mencatat informasi pembayaran, dan tabel riwayat pesanan mencatat perubahan status pesanan dari waktu ke waktu. Terus masuk pada diagram konteks, yaitu aplikasi analisis pemesanan makanan. Sistem yang sedang dianalisis itu simbol ini mengakui seluruh aplikasi analisis pemesanan makanan online. Terus pelanggan, sebuah entitas eksternal yang berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan pemesanan makanan. Simbol ini dapat mewakili ikon manusia atau ikon pelanggan. Terus restoran dan penyajian makanan itu, entitas eksternal itu menyediakan makanan dan menerima pesanan. Mereka dapat diwakili ikon restoran atau makanan. Terus masuk pada sistem pemesanan makanan, responsi dan sistem itu menangani proses pemesanan makanan. Terus pengelola data, mengelola itu seperti basis data atau sistem penyimpanan data. Terus aplikasi eksternal itu terlibat dalam proses seperti pembayaran pihak ketiga atau layanan peta. Jadi levelnya itu analisis pemesanan makanan online itu bertanggung jawab atas analisis pemesanan makanan online. Entitasnya pelanggan, entitasnya itu memberikan data pemesanan seperti menu, jumlah pesanan, dan informasi pengiriman. Restoran penyedia layanan makanan itu
menyediakan data transaksi pemesanan termasuk menu, harga, dan transaksi pemesanan. Terus sistem pemesanannya itu transaksi dari sistem pemesanan makanan eksternal dan pengelolaan data. Menyediakan referensi seperti menu dan informasi tambahan yang diperlukan untuk analisis. Terus eksternal itu proses pembayaran atau dapat berbagi data terkait hasil analisis. Nah, aliran datanya ini dari entitas eksternal ke proses analisis, sebaliknya hasil analisis juga mengalir ke entitas eksternal yang relevan. Proses analisis pemesanan makanan online mengambil data dari pelanggan, restoran, sistem pemesanan, pengelolaan data yang melakukan analisis menghasilkan output yang berguna. Terus masuk DFD level 1. Dari pelanggan ke proses pemesanan itu ada data pemesanan makanan, terus data pemesanan dari proses pemesanan ke sistem pemesanan makanan, data pemesanan yang sudah diverifikasi. Terus dari pelanggan ke proses analisis pemesanan makanan itu ada pemesanan makanan dari restoran yang menyediakan layanan makanan. Ke proses analisis pemesanan makanan itu ada transaksi pemesanan. Terus ada data pemesanan dan transaksi, terus ada referensi seperti menu, terus ada pemesanan makanan ke pelanggan, restoran, sistem pemesanan makanannya itu sebagai rekomendasi menu, statistik pemesanan atau informasi. Di sini rancangan UI-nya itu ada halaman aplikasi, itu halaman awal, terus ada halaman login, terus halaman menu, terus halaman penawaran atau diskon. Tabel keputusannya itu ada jenis makanan, ada 6 jenis makanan itu hamburger, rice, pizza, ramen, dan coconut milk dan rice. So, harganya itu ada 25.000, ada 30, ada 35.000, 40.000, dan referensi pelangganannya itu ada yang suka pedas, ada yang tidak suka. Terus rekomendasi menu itu ada classic crispy burger, chicken rice, margherita, Thailand mignon, coconut milk, chicken, dan rendang rice. Terus kita masuk pada pohon keputusannya itu ada pohon keputusan dimulai dengan jenis makanan sebagai simpul utama, terhadap simpul cabang mewakili suatu keputusan atau kondisi, garis-garis cabang mengarah ke hasil keputusan atau simpul berikutnya. Harga dan referensi pelanggan digunakan sebagai kondisi untuk bercabang. Setiap daun simpul akhir menunjukkan rekomendasi atau menu berdasarkan kombinasi jenis makanan dan harga dan referensi pelanggannya. Setelah tadi hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.